Selamat datang di video tutorial untuk aplikasi Sistem Informasi Hidrologi BWS Kalimantan II. Ini video yang kedua. Video pertama tentang manajemen pengguna. Yang video kedua ini kita akan menjelajah fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi SeaHikal. Di video pertama kita tentang home, ini sudah kita jelaskan. Kemudian kita ke menu dashboard. Jadi di dalam dashboard ini ada tiga tampilan seperti speedometer, ada yang warna hijau, kuning, dan warna merah. Ada angka 1, 2, 3 sampai 16. Jadi 16 ini ada 16 station atau 16 lokasi pengamatan. Yang warna hijau ini stasiun kondisi baik. Jadi di dalam video ini, dalam pembuatan video ini, data ini masih dummy, belum di entry, jadi belum nampak kelihatan yang stasiun kondisi baik dan kondisi 3 hari tidak menerima data, dan stasiun 3 hari lebih dari 3 hari tidak menerima data. Jadi maksudnya seperti ini. Yang warna hijau ini menunjukkan stasiun yang kondisi baik, dikatakan baik itu pada saat sekarang ini, misalkan ini tanggal 29 bulan 4, stasiun tersebut sudah dientrikan datanya. Jadi misalkan ada satu stasiun akan menunjukkan, misalkan ada satu stasiun yang sampai saat ini di-entry datanya sampai tanggal 29 bulan 4, maka ini akan menunjukkan 1. Kalau ada 2 stasiun menunjukkan angka 2. Sedangkan yang warna kuning ini pada stasiun yang 3 hari menerima data. Jadi mulai tanggal 29, 28, 27. Jadi data terakhirnya pada tanggal 27, dia akan masuk ke di sini, ada berapa. Sedangkan kalau yang warna merah ini lebih dari 3 hari belum dientrikan. Jadi saat ini belum ada stasiun yang dientrikan pada tanggal 29, belum ada dientrikan. Ini yang lebih dari 3 hari data, stasiun lebih 3 hari tidak menerima data. Stasiun mana saja ini? Bisa diklik di sini. Nah ini contohnya stasiun dengan kode 001, nama stasiun kandangan, tanggal, pemilik, desa, kecamatan, kabupaten. Nah ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Tanggal terakhir di entry itu tanggal 1 bulan 3 jam 8. Itu kan berarti melebihi 3 hari dari sekarang ya. Terus data terakhir itu tinggi muka air ada 0,4, radiasi 0,4, curah hujan 0. Jadi ini data masih dummy, belum dientrikan. Stasiun kurang 3 hari tidak menerima data 0 karena belum ada yang dientry. Terus kalau kita scroll ke bawah, ini ada tabel pos curah hujan. Jadi pos curah hujan itu ada di stasiun 1, kode stasiun 001, STA Kandangan. Ini data terakhirnya muncul di sini. Ini stasiun 002, stasiun Cantung, seperti itu. Sedangkan ini stasiun pos duga air ada 3, ini masih dummy datanya. Jadi seperti ini, kayak gini STA 001 ada curah hujan, ada duga air, berarti di stasiun 001 ini ada 2 sensor, yaitu sensor curah hujan atau sensor pos duga air. Maksudnya seperti itu. Ini data terakhirnya seperti ini. Terus kalau di bawahnya lagi adalah pos klimatologi. Pos klimatologi ini dalam stasiun itu ada beberapa sensor, diantaranya
humidity, pressure, solar radiation, temperature, wind direction, wind speed, dan volt. Nah, ini nanti saya tunjukkan cara pengaturan setting-settingannya nanti. Ini tampilan dashboardnya. Di dalam tampilan dashboard ini, tabel-tabelnya ini ada fitur pencariannya juga, konten. Nanti kalau ini kan contoh ada 3 station ya, jadi kelihatan semua. Nanti kalau ada lebih, misalkan ada 100 station, kan harus ada fitur pencarian. Jadi misalkan contoh saya nyari Bungur gitu, kita ketik Bungur. Nah, ini stasiun Bungur. Jadi ada pilihan, ada constant, does not constant, dan sebagainya. Setiap kolom ada pencariannya. Seperti itu. Kalau dia berupa angka atau tanggal, itu bisa between. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Atau kalau berupa angka, dari angka berapa sampai angka berapa. Seperti itu. Kita reset. Sedangkan pencarian di yang sebelah sini adalah pencarian untuk semua kolom. Misalkan saya ketik A, nah, semua kolom yang ada huruf A-nya akan terselect. Seperti itu. Oke, ini tentang dashboard. Kita lanjutkan ke tentang peta. Nah, peta ini menunjukkan posisi stasiunnya, posisi stasiun pengamatannya. Bagian-bagiannya ada, saya jelaskan di sebelah kiri. Sebelah kiri ini ada legenda, ada base map. Jadi ini base mapnya bisa kita ganti Google Satellite. Misalkan kalau kita zoom seperti ini. Ada juga Bing ini Bing Roadmap atau Bingnya Satellite. Nah, seperti ini. Ini informasi ini nanti kalau diklik baru keluar informasinya. Sedangkan di bagian bawah ini adalah daftar stasiun yang sudah ada di aplikasi. Misalkan saya klik ini salah satu tabel, dia akan menzoom ke lokasinya. Ini lokasinya dengan ditandai kelap-kelip. Seperti itu. Kalau saya klik di yang lain, dia akan menzoom ke lokasi. Seperti itu. Dan ada fitur pencariannya juga. Misalkan saya nyari bati-bati. Kita klik bati. Nah, ini di mana lokasinya, kita klik. Dia akan menzoom ke lokasinya. Untuk mengembalikan kita klik reset. Seperti itu. Ini bisa disembunyikan juga. Kalau kita klik, nah ini tabelnya bisa disembunyikan. Seperti itu. Kalau dimunculkan lagi juga bisa. Terus ini ada menu toolbar. Ini kalau kita zoom, ini seperti ini base mapnya tidak ada dengan skala zoom seperti ini. Kita ganti misalkan punyanya Google. Nah, tadi punyanya Bing tidak ada citra pada skala seperti zoom level seperti itu tadi. Terus kalau kita klik, misalkan kita klik stasiun contoh misalkan ini, kita klik ini, nah ini dengan tanda kelap-kelip, ini stasiun Bati-Bati, BWS KAL 2, latitude, longitude, desa, kecamatan, dan sebagainya di tanah laut. Di dalam WebJS ini kita bisa lakukan editing, tapi tentunya harus login terlebih dahulu. Semisal saya mengisikan desa ini atau kecamatan, tinggal klik aja edit. Nah, ini desa, kita masukkan misalkan contoh gitu. Terus lokasinya ini kurang benar, enggak di sini misalkan ya, ini salah lokasi. Misalkan kita
klik, dipindah sebelah sini misalkan contoh, kita klik sekali lagi, dia akan berubah seperti ini, terus kita drag ke sini, kita klik, kita drag, nah seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, ini akan pindah ke sebelah sini. Informasinya juga akan berubah. Nah, ini informasinya. Ini tadi kita rubahkan desa contoh. Seperti itu. Kalau kita kembalikan lagi misalkan ya. Ini kita klik, kita geser tadi di lokasi sini. Terus ini kita hilangkan, simpan. Nah, seperti itu. Jadi bisa melakukan perubahan data, baik data lokasi maupun data atributnya. Kalau kita klik sekali lagi, ini informasi bati-bati, terus ini tabel datanya. Nah, ini tabel data bisa kita pilih. Misalkan tadi stasiun bati-bati, stasiun 3. Nah, ini datanya. Nanti akan saya jelaskan lebih di fitur tabel. Ada nama menu tabel. Kalau di sini hanya view hanya menampilkan data saja. Kalau kita geser, nah seperti ini. Kalau stasiun yang lain, stasiun Kandangan, nah ini tabel data. Jadi ini yang ditampil di sini adalah kode stasiun, tapi kalau kita klik akan nampil nama dan pemiliknya. Seperti itu. Tabel stasiun, kita kembali lagi. Terus kalau mau menghapus ya tinggal klik delete, dia akan menghapus. Zoom to ini akan ke lokasi, misalkan ini posisinya di sini, kita klik zoom to, dia akan zoom ke lokasi stasiun Bati-Bati. Terus kalau kita scroll ke bawah ada informasi data terakhir. Jadi ini stasiun Bati-Bati, data terakhirnya adalah ini. Terus ada setting channel. Jadi setting channel ini jadi skenario-nya seperti ini. Di dalam satu station kita sediakan ada 16 slot. Seperti itu, ada 16 slot. Kalau kita geser ya. Nah, ini ada 16 slot. Slot pertama kita isi tinggi muka air. Slot ke-1 sedimen. Statusnya aktif. Ya, jadi yang ditampilkan adalah tinggi muka air dan sedimen. Ini contoh. Kalau kita lihat, kita cek datanya, ya. Stasiun Bati-Bati adalah stasiun 003. Nah ini dia tinggi muka air dan sedimen. Slot yang lain tidak muncul. Seperti itu. Nanti kita jelaskan di menu tabel, akan lebih paham. Untuk settingan ini tadi, settingan channel. Terus untuk galeri, ini untuk mengupload foto, mengupload dokumen, atau mengupload apapun yang berupa file akan dilakukan di sini. Terus ini kita kembalikan. Untuk menghilangkan kelap-kelip ini tinggal tombol ini aja. Hilang. Seumpama ke bagian-bagiannya terlebih dahulu. Jadi ini ada minimap. Ya, minimap ini ada kotak warna biru. Kalau legendanya kita rubah aja, base mapnya kita rubah biar kelihatan. Nah ini ada kotak warna biru putus-putus, ini adalah tampilan layar yang di sini. Jadi kalau kita zoom, nah ini dia yang tampilan di kotak ini adalah yang sebelah sini terhadap Pulau Kalimantan. Seperti itu. Sedangkan ini ada, kalau kita gerakkan mouse-nya, ini ada koordinat mouse. Terus ini untuk latitude longitude. Jadi misalkan bapak-bapak punya GPS, terus punya koordinatnya, latitude dan longitude-nya ditulis di sini, nanti
kalau kita klik go, dia akan menzoom ke lokasi yang ditujukan. Kita lanjut. Tadi edit data sudah. Semisal kita akan menambah stasiun baru, kan gitu ya. Untuk nambah stasiun baru, misalkan untuk uji coba saya taruh di Pulau Laut ini aja dulu. Jadi ada tanda pensil ini ada pensil, kita klik new data. Ini ada stasiun baru, saya refresh dulu aja. Ini new data. Nah, ini kita bisa masukkan kode stasiunnya, misalkan STA atau video VDO 0001 misalkan ya, bebas ini kodenya, yang penting unik, belum pernah, misalnya belum ada yang di sini, seperti itu. Kalau saya klik yang sudah ada, misalkan STA 0001, nah ini kan sudah ada ini 01, jadi kode ini sudah ada di database, dia tidak akan mau. Jadi yang unik 0001 misalkan, terus nama stasiunnya uji coba, pemilik BWS Kal 2. Nah, kita masukkan longitude dan latitude-nya, seperti itu. Kalau kita tidak tahu longitude dan latitude-nya dan tahu lokasi perkiraan, bisa juga diklik di petanya. Misalkan saya klik di sini, nah, otomatis akan terisi koordinat posisi ini. Kita pindah seperti itu. Kalau kita punya, tinggal dimasukkan saja ke sini. Terus kita ketik desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Kemudian kita simpan. Nah, ini ada stasiun baru. Seperti itu. Nah, ini stasiun barunya VDO 01 uji coba. Ini untuk nambah stasiun baru. Kalau untuk menghapus, tinggal klik sekali lagi, terus kita delete. Oke. Nah, akan hapus. Ini untuk nambah stasiun baru, ngedit stasiun baru sudah bisa, dan delete bisa. Untuk melakukan pencarian di stasiun mana juga ada di sini. Terus ini juga bisa kita download berupa Excel. Nah, download ini hanya muncul kalau kita sudah login. Kalau kita tidak login, tidak akan muncul. Jadi kita download misalkan berupa file Excel. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Saya tutup. Nah, ini kalau kolom ini, kolom choicer ini untuk menyembunyikan kolom sebelum di-download. Jadi misalkan ini ada desa dan kecamatan ini kosong, akan saya sembunyikan, tinggal seperti ini kita drag aja. Nah, kecamatan kita taruh sini. Nah, seperti ini. Desa dan kecamatan kita sembunyikan. Terus kita download berupa Excel. Nah, seperti ini. Desa dan kecamatan tidak akan muncul. Kalau mengembalikan, tinggal klik terus di drag kembali ke sini. Seperti itu. Oke, ini video yang kedua. Nanti video yang ketiga kita ke grafik. Kita akan ke grafik. Terima kasih.